Modusnya sama, akan dilakukan anestesi, kemudian yang kedua terkait dengan akan dilakukan pengambilan darah. Tidak ada perawat, tidak ada dokter lain. Nah, kenapa? Ini kok rumah sakit sebesar itu bisa teledor seperti itu? Terkait dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter, apakah kejadiannya sama dengan seperti ini yang Teteh alami pada saat itu? Program pendidikan dokter spesialis atau PPDS lagi-lagi didera kabar miring. Peserta atau residen PPDS kembali membuat ulah. Namun kali ini sungguh keterlaluan dan tidak bermoral. Priguna Anugrah Pratama, PPDS anestesi dari Universitas Padjadjaran, dilaporkan telah meruda paksa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korbannya adalah FH, seorang perempuan yang saat itu sedang menunggu orang tuanya di ruang perawatan intensif. Dengan dalih pemeriksaan golongan darah untuk keperluan donor darah orang tuanya yang akan dioperasi, FH dibawa ke sebuah ruangan di lantai 7 gedung MCHC oleh Priguna. Setelah kasusnya dilaporkan oleh korban pada 18 Maret lalu, akhirnya Priguna dicokok oleh Polda Jawa Barat pada 23 Maret lalu. Namun, Polda Jawa Barat baru merilis informasinya pada 9 April setelah kasusnya viral di media sosial. Dari rilis Polda Jawa Barat, terungkap modus si tersangka. Sebelum melakukan aksi bejatnya, Priguna menyuntikkan obat bius kepada korban FH sebanyak 15 kali hingga korban tidak sadarkan diri selama 3 jam. Inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung. Saksi-saksi telah ditetapkan. Direktur Umum Polda Jawa Barat telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun. Berdasarkan informasi Pangkalan Data Perguruan Tinggi, Priguna tercatat sebagai mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tahun 2012 dan lulus tahun 2016. Ia kemudian mengambil pendidikan spesialis ilmu anestesi di Universitas Padjadjaran sejak Februari 2024. Celakanya, baru menjadi residen anestesi selama setahun, otak mesumnya justru makin menjadi-jadi. Ternyata FH bukanlah korban pertama kebejatan Priguna. Selain FH, juga ada 2 orang pasien yang menjadi korban, namun tidak melaporkan kasusnya. Hanya dalam waktu 8 hari sejak 10 Maret hingga 18 Maret, Priguna meruda paksa 3 orang perempuan. Dan ketiga aksi bejat tersebut dilakukan di ruangan yang sama di lantai 7 MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelum ditangkap 23 Maret lalu, Priguna bahkan terlihat masih berpraktek di rumah sakit seolah tidak ada kejahatan asusila apapun yang ia lakukan. Buntut dari terungkapnya kasus asusila Priguna, Menteri Kesehatan akhirnya membekukan PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran dan menghentikan sementara layanan PPDS Anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSAS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita perbaiki sambil jalan kan susah. Freeze dulu 1 bulan, perbaiki seperti apa. Yang nomor 2, ini harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi, ya di Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut, karena Bapak sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek. 3 kali berturut-turut dalam 8 hari, dokter PPDS melakukan aksi bejat perkosaan di TKP yang sama, jelas menimbulkan sederet tanda tanya besar publik. Bagaimana bisa aksi tersebut dilakukan? Apakah tidak ada pengawasan? Jadi tim Realitas baru saja mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung lokasi dari terjadinya pemerkosaan oleh dokter PPDS atau dokter residen di RSHS
Bandung, Jawa Barat. Nah, tadi sepengamatan kami, ini memang untuk menuju ke lokasi tersebut yang terletak di lantai 7, ini memang harus melalui beberapa kali akses masuk ya. Tadi kami hitung dari lift menuju ke lokasi itu ada 3 lapis akses pintu masuk. Kami juga melihat ada beberapa CCTV yang memang terpasang di situ, dan yang jelas ruangan tersebut ini memang seharusnya belum digunakan. Kami tidak melihat satupun pasien yang sedang dirawat di sana karena memang seharusnya ruangan tersebut masih baru dan belum digunakan. Ini juga terlihat dari barang-barang yang masih tertumpuk di situ. Tadi juga pada saat kami turun, kami mendapatkan sedikit gambaran ya bahwa jika memang sesuai kejadian itu dilaksanakan pada pukul 12 malam. Artinya ini kuat diduga bahwa tersangka dokter PPDS PAP ini memang sengaja memilih waktu tersebut untuk menghindari kecurigaan karena kondisi rumah sakit yang lebih sepi dibandingkan jam-jam normal, misalnya pada saat pagi atau siang hari. Realitas meminta informasi terkait pengungkapan kasus ruda paksa Priguna Anugrah ke Polda Jawa Barat. Kuat diduga, tersangka sudah melakukan orientasi TKP lebih dulu sehingga mengetahui celah untuk melakukan aksi bejatnya. Kita kerjasama kemarin dengan dibantu oleh Pusdokes, juga Puslapor untuk men-swab jejak DNA dari TKP, baik itu DNA korban maupun pelaku. TKP-nya ini di mana, Pak? TKP ini kan di lantai 7 ruang MCAC di RSAS. Kebetulan itu memang ruangan belum dipakai, jadi itu ruangan masih baru, kemudian tempat tidur masih baru semua, sehingga kita kemarin juga menemukan beberapa jejak yang nanti sedang dilakukan penelitian oleh Puslapor dan Pusdokes. Bagaimana tersangka ini akhirnya bisa memakai ruangan yang seharusnya belum bisa dipakai itu, Pak? Memang kita belum mendalami secara memang mungkin pelaku sendiri sudah melakukan orientasi barangkali ruangan mana bisa dipakai untuk melakukan aksinya itu. Itu olah TKP kemarin. Jadi ini kan tempat tidurnya sedang dilakukan swab untuk meneliti DNA yang tertinggal di sana. Siapa saja ini, Pak, di olah TKP? Ini dari Pusdokes. Yang ini merah dari Pusdokes ya, sama dengan Puslapor nih. Kemudian dari identifikasi juga ikut di sana. Ya. Di mana, Pak? Kejadiannya Ini di dalam ranjang ini? Ya, ada 3 ranjang. Si ranjang pertama di sini, ini kedua, ketiga, keempat, ada 4 ranjang ini kan. Kejadian di ranjang pertama, paling ujung sini, kemudian ranjang sini, sama ranjang sebelah. Bejatnya, Priguna selalu membius terlebih dulu para korbannya. Beragam alasan tindakan medis digunakan demi membuat korban tidak sadarkan diri hingga bisa diruda paksa. Modusnya sama. Jadi alasannya bermacam-macam. Yang pertama terkait dengan analisa akan dilakukan anestesi, kemudian yang kedua terkait dengan korban terkait alergi anestesi, kemudian korban terakhir itu terkait dengan akan dilakukan pengambilan darah. Nah, apakah ada dugaan atau indikasi kelalaian dalam tata kelola obat bius di situ? Sementara ini kita sedang dalami dari mana sebenarnya pelaku dapat dari mana, nanti kita dalami lagi. Kalau keterangan dia kan awalnya memang itu sisa-sisa dari tindakan yang pernah dilakukan, dan itu seharusnya kembali ke katakanlah kembali ke penyimpanan di rumah sakit kan, tetapi dia bawa. Kuat diduga, obat bius yang digunakan Dr. Asusila Priguna berasal dari stok obat rumah sakit. Lantas bagaimana bisa Dr. Priguna begitu leluasa memperalat pasien dan korban-korbannya? Tidak ada perawat, tidak ada dokter lain. Nah, kenapa? Ini kok rumah sakit sebesar itu bisa teledor seperti itu? Ini bukan kali pertama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tersandung kasus PPDS. September 2024 lalu, rumah sakit ini juga membuat gempar setelah viral testimoni-testimoni dari residen PPDS yang mendapat tindak kekerasan dan perundungan dari senior-senior sesama PPDS yang berpraktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Saat itu, Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin berjanji akan memberikan pengawasan lebih dan memperbaiki sistem di rumah sakitnya. Namun lanjung, faktanya kini lagi-lagi muncul kasus miring. Yang lebih memprihatinkan lagi, kali ini pasien dan keluarga pasien yang berobat menjadi sasaran PPDS bejat. Bagaimanapun, pihak rumah sakit tidak bisa lepas tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pasiennya. Tidak hanya semata sistem pengamanan oleh security, namun juga jaminan tindakan medis yang sesuai prosedur. Kalau pelaku jelas, dia melakukan tindakan kriminal, jadi harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itu pelaku. Kemudian tempat, kenapa kejadian lebih dari sekali? Artinya kan masyarakat kalau datang ke rumah sakit tersebut tidak aman dong, tidak ada jaminan, padahal sesuai dengan standar akreditasi harus ada jaminan keselamatan. Sedangkan tempatnya rumah sakit ya, apakah itu ada SOP-nya? Kenapa bisa seorang dokter sendirian bawa pasien dari UGD ya, UGD ke lantai 7, tidak ada perawat, tidak ada dokter lain. Kenapa? Ini kok rumah sakit sebesar itu bisa teledor seperti itu? Sungguh di luar nalar kewarasan, Briguna sanggup melakukan 15 suntikan di tangan korban FH demi memenuhi hajat bejatnya. Di TKP, polisi menemukan 7 suntikan, 12 jarum suntik, dan obat bius. Prosedurnya, seorang dokter juga tidak bisa mengambil sendiri stok obat untuk pasien. Terlebih di rumah sakit, obat harus diminta atau diresepkan lebih dulu, barulah disiapkan oleh petugas khusus. Keluar masuk obat-obatan medis, semuanya dicatat. Kalau dia punya surat izin praktek, dia boleh meresepkan. Oke? Mengenai dia meresepkan apa yang boleh, apa yang tidak, itu menggunakan SOP rumah sakit yang dibuat oleh direktur. Dalam SOP itu dia hanya meresepi, tertulis pasien siapa, akan dicek oleh apoteker, yang ngambil bukan dokternya. Yang ngambil bisa perawat ataupun bisa yang bersangkutan atau keluarganya. Lah, ini kok bisa? Nah, ini kan terjadi pengawasan yang amat longgar mendapatkan obat-obat. Itu kan obat-obat sangat keras loh itu loh. Ya kan, malah golongan psikotropik ya. Itu tidak boleh itu. Saya yakin teman-teman apoteker itu paham obat itu obat apa. Nah, artinya dalam rumah sakit tersebut sangat longgar pengawasannya, kok sampai bisa mendapatkan itu loh. Makanya saya tetap usul rumah sakit harus bertanggung jawab dan harus diaudit. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien ini terjadi di berbagai daerah. Bisa jadi kasus di luar sana ini lebih besar, namun tidak terekspos. Nah, tim realitas akan menuju ke Garut, Jawa Barat untuk menemui seorang korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn atau dokter kandungan. Di wilayah Garut, Jawa Barat, ada seorang korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn atau kandungan. Nah, tim realitas saat ini akan menemui salah satu korban yang bersedia untuk memberikan keterangan kepada kami. Kita akan cari tahu lebih lanjut bagaimana modusnya dan langkah apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan ini. Teteh, kami mendapatkan kiriman video dari salah satu korban juga terkait dengan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter. Apakah kejadiannya sama dengan seperti ini yang Teteh alami pada saat itu?
Iya, kayak gitu. Persis seperti ini. Dia itu pas saya diperiksa, katanya kalau nggak kelihatan ada garansi gratis USG lagi. Nah, saya pas dijarakin 2 minggu USG lagi kontrol ke situ. Raba-raba ini kayak bagian perut atas. Katanya ini sakit nggak? Nggak, kata saya. Tapi terus rabanya kemana-mana. Pas udah balik ke Garut Kota, saya USG kan ke dia lagi. Nah, pas USG itu yang ketiga, yang parah. Nah, udah dicek pembukaan kan celana dibuka 1 sama si susternya. Itu ada suster, pas ada suster. Suami saya juga ada di samping. Nah, pas di USG lagi, dia itu mau nge-USG-nya, dia itu ngeraba-raba masuk ke payudara. Saya konsultasi ke ibu bidan. Terus ibu bidannya kan bilang pindah aja rumah sakitnya, jangan ke situ, itu mah pelecehan. Sejauh ini langkah apa yang sudah ditempuh Teteh setelah menyadari bahwa ini semua tidak benar? Gak ada, saya kan gak ada bukti buat laporan. Soalnya kan kata korban lain juga, laporan ke polisi itu prosesnya panjang. Realitas juga mendatangi klinik Karya Harsa yang diduga menjadi TKP pelecehan seksual. Namun ternyata di hari itu, si dokter tidak sedang praktik. Oh, jadi prakteknya Senin sampai Sabtu ya? Jadwalnya gini, cuman kan ada dia tuh praktek di Bandung juga. Dia praktek di Bandung juga. Kalau di sini nggak tentu. nggak tentu. Tapi jadwalnya tuh Senin sampai Sabtu, Pak. Iya. Pernah ada pasien yang marah-marah di sini, bener nggak? Mungkin. Tapi udah didamaiin lah. Didamaikan. Jadi sekarang sudah damai. Jadi memang kami mendatangi langsung, ini adalah klinik Karya Harsa yang terletak di pusat kota Garut, Jawa Barat. Memang saat ini kondisinya sudah tutup, tapi kalau berdasarkan penelusuran tim realitas, kami juga mendapatkan keterangan dari salah satu korban dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter obgyn atau kandungan yang ada di klinik ini. Nah, korban tersebut sudah melapor ke polisi. Ada bukti bahwa polisi sudah menerima laporannya. Ini kalau tidak salah pada bulan November tahun lalu, ini artinya sudah 5 bulan. Namun menurut penuturan korban kepada tim realitas, hingga saat ini terkesan jalan di tempat, alias tidak ada kelanjutan dari pengusutan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh dokter yang ada di klinik Karya Harsa ini. Selama ini ruang medis menjadi ruang pengharapan bagi kebanyakan pasien. Dokter dianggap sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pelayanan medis demi menyembuhkan penyakit. Namun, kini ruang medis berubah menjadi ruang gelap penebar teror menakutkan gara-gara segelintir dokter berotak kotor. Harus benar-benar diungkapkan karena ini kan melibatkan perempuan ya, Kak ya. Saya juga sangat sakit hati banget sih ngelihatnya dari video itu. Tindak kejahatan asusila di ruang medis faktanya terjadi di beberapa daerah dan diyakini kasusnya di lapangan jauh lebih banyak dibanding yang terpublikasi. Kondisi ini sudah pasti meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Profesi mulia sebagai pelayan kesehatan disalahgunakan oleh segelintir dokter berperilaku bobrok. Dengan memanfaatkan relasi kuasanya, kini dokter menjadi sosok horor bagi pasien. Biar nggak ada kasus-kasus lagi yang kayak begini, bisa di speak up, benar-benar di speak up, harus benar-benar diungkapkan karena ini kan melibatkan perempuan ya, Kak ya. Saya juga sangat sakit hati banget sih ngelihatnya dari video itu. Lokasi kejadiannya juga kan, padahal itu kalau misalkan kita tahu ada di rumah sakit pemerintah gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Artinya dari tingkat pengawasannya itu. Buntut besarnya desakan publik yang sudah geram, Selasa 15 April lalu, barulah Polres Garut bergerak mendatangi klinik Karya Harsa. Kapolres Garut mengaku hingga kini belum ada laporan terkait kasus asusila tersebut. Namun, realitas memiliki fakta berbeda.
pada 14 November tahun 2024, ada seorang korban yang melaporkan kasus pelecehan seksual di Karya Harsa. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Dari penelusuran data realitas, diketahui Syafril Firdaus adalah juga alumni Sarjana Kedokteran Universitas Padjadjaran. Syafril terdaftar sejak 31 Agustus 2009 dan lulus tahun 2013. Dan sejak 3 Januari 2018, Syafril kembali mendaftar di UNPAD menempuh pendidikan spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan dan lulus tahun 2022. Selain praktek di klinik Karya Harsa, Syafril juga membuka praktek di klinik Sekar Kusuma di Kecamatan Cibatu, Garut. Bukannya tidak mungkin, korban-korbannya bakal lebih banyak lagi. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tidak menampik kasus-kasus asusila di ruang medis nyata ada terjadi. Meski begitu, jumlahnya tidak banyak. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh keengganan korban melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami. Kalau pelanggaran etik selain di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana ya ada. Saya kurang tahu detail tapi ada. Ya kan asusila itu korban mau lapor juga kalau kalau berani pun juga jarang, kalau apalagi nggak berani kan, gitu loh. Karena menyangkut kehormatannya kan. Gitu loh. Tes kejiwaan bagi calon dokter bukanlah solusi satu-satunya untuk mengantisipasi moral bobrok dokter. Sebaliknya, pengawasan jadi kunci utama menjaga kualitas dan marwah profesi dokter. Sekali lagi, sebuah peristiwa memang sebuah pembelajaran yang akan kembali harus kita mengulang kembali, melihat, menata apakah ada yang belum betul atau ada yang perlu diingatkan kembali gitu. Jadi sebetulnya kalau peraturan-peraturannya sudah ada sih, Mel. Ini sebenarnya menandakan matinya moral dari para oknum ini dan abainya mereka terhadap kode etik dari pekerjaan. Tidak, sebetulnya kan jangan karena tadi saya katakan jangan karena perbuatan satu oknum kemudian disamaratakan, tidak. Dokter adalah profesi yang mulia karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak perlu terbilang 1, 2, 10 atau berapapun jumlah kasusnya, kita tidak boleh menoleransi tindak asusila dokter kepada pasien. Jangan lagi memberi ruang bagi dokter-dokter penebar teror asusila. Awasi, laporkan, dan proses hukum